P sama dengan 3 ton ya. L-nya 6 meter. Nah, selalu untuk menyelesaikan reaksinya harus kita misalkan dulu. Ya. Harus kita misalkan dulu. Nah, kita misalkan PA, HA, dan PB. Ini nggak boleh dilupakan ini. Harus selalu seperti ini. Sigma min di B sama dengan 0, kita dapatkan PA. Sigma min di B sama dengan 0, maka PA kali 6 dikurang setengah kali Q kali 6 kuadrat dikurang P2. Ya. Bukan P2 ya, dikurang P dikali 2 meter. 2 meter yang ini. Ya. Nah, kita dapatkan harga PA-nya ini 13 ton. Kemudian sigma min di A, atau boleh ini ganti dengan sigma gaya vertikal ya. Kita dapatkan PB-nya ini 11 ton. Sigma gaya horizon sama dengan 0, berarti HA-nya didapat sama dengan 3 ton. Gitu ya. Nah, sesudah ini ada, bisa kita gambar bodinya. Gambar saja bodinya, kemudian kalau momen di A misalnya, ini 0, momen di C, min HA dikali 4. Min HA dikali 4, ini dia. Min 12 ton meter ya. Momen di L per 2, momen di tengah bentang maksudnya ya. Momen di tengah bentang ini. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, bukan di tengah bentang maksimumnya. Boleh kita tinjau momen sejarah X, ditinjau sejarah X. Jadi contohnya gini, saya kirim ya, menentukan momen sejarah X seperti ini dia. Nah, ini dia. Jadi kalau kita mau cari momen sejarah X, sebenarnya harus kita gambar gini. Ya. MX sama dengan PA kali X dikurang setengah GX kuadrat dikurang MA. Kalau ini kita sebut titik A ya. Kalau di sini mungkin, kalau di contoh ini, sebenarnya yang ini, 13 ini ya. Kalau di contoh ini. Tapi saya ambil secara umum aja. Kita ambil secara umum ini dia. Ya. MX PA kali A, kalau ada momen di sini dikurang MA. Nah, turunan pertamanya dmx per dx sama PA dikurang dx. Jika dmx per dx sama dengan 0, maka terjadi mmax. Nah, kita nolkan ini berarti dapat x PA per T. Nah, kalau di situ tadi ada 13 per 4 ya. Nah, 3, sekian ya. 3, sepertiga. 3,33 ya. Jadi kalau masukkan X-nya 3,33, berarti ini PA-nya tadi 13 ya. 13 dikali 13 per 4 atau 3,33 dikurang setengah kali 4 kali 3,33 kuadrat dikurang MA-nya. Ya, dikurang MA. MA-nya kebetulan 0 ya. Kebetulan 0 ya. MA-nya di sini kebetulan 0. Kita coba lihat MA-nya kalau nggak salah. Oh enggak, MA-nya ada. MA-nya 12, dikurang 12. Jadi ini 13 dikali X dikurangnya setengah X kuadrat dikurang 12. Harusnya itu. Nah, itu lebih besar dari segini. Kalau mau dicari itu ya. Nah, MD-nya, ini dia MD. Min 6. Ya. MD sama PA kali 6 kurang setengah Q kali 6 kuadrat dikurang HA kali 4, ini dia. Min 6 ton. Atau boleh lihat ini MD. Lihat ke kanan aja lihatnya. Berarti itu sama dengan MD sama dengan min P dikali 2. Itu hasilnya min 6. Min 6 ton. Nah, ini min, ini 9 positif, ini min berarti melentur keluar ya. Melentur keluar, ini min 12 melentur keluar, melentur keluar. Udah selesai, tinggal gambar saja. Ini gambarnya. Nah, lintangnya tinggal lihat ini aja sebenarnya. Lintang ini
Lintang di kolom A sampai C sama dengan min HA. Min HA. Ini dia min HA, min 3 ya. Lintang di C sebelah kanan, di sini dia. Lintang di C sebelah kanan saya sebut tadi plus reaksi berarti plus 13. Lintang di titik D sebelah kiri ini sama dengan min reaksinya, min 11. Ya. Ini plus 13 min 11. Tarik saja ini. Nah, kemudian lintang di D sampai E tinggal lihat aja. Nah, ini plus 3. Jadi ini seolah-olah berputar searah jarum jam. Plus 3. Kalau normal tinggal lihat ini aja. Normal di C sampai D sama dengan min 3. Normal di A sampai C sama dengan min 13. Normal di B sampai D sama dengan min 11. Ini dia. Ya. Maaf, skala saya kurang betul ya kalau bandingkan di sini. Ini 11 masa sama dengan 3 kan gitu ya. Jadi ini kalau saya betulin gini. Saya betulin ya. Kalau mau dibetulin lebih kecil, harusnya ini lebih kecil ini. Nah, ini saya kecilin harusnya kira-kira segini dah. Supaya sebanding ya. Nah, ini. Nah, ini saya pendekin. Nah, ini. Hmm. Supaya lebih masuk akal ya. Nah, ini. Itu dia. Nah, ada pertanyaan sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, saya ingin nanya, Pak. Oke, silakan deh, silakan. Saya ingin nanya yang lintang, Pak. Yang DC, Pak. Yang lintang, yang DC. Iya, DC yang mana? Yang di balok atau yang di kolom? Yang itu, Pak. Itu kan ada yang ke balok, ke kolom ini. Ada kolom DAC, ada di balok CD. Yang mau di balok, tanya Pak. yang mana? Hah? Yang di balok. Yang di balok. Nah, itu kan baru kamu catat. Lintang di sebelah kanan tumpuan sama dengan plus reaksinya. Reaksinya 13. Kok 12 ini ya? Ini salah ya, tulisan ini. Enggak. Ini nih, 13. Nih. Lintang di sebelah kanan tumpuan adalah plus reaksi. Ya. Jadi itu kita coba buka yang ini supaya lebih jelas yang MRK1 ya. MRK1. Yang dasar yang pernah saya kirim. Di sini kayaknya ada. Nah, coba lihat ini. Lintang di sebelah kanan tuh, oh ini enggak ada, kurang ini nih ya, yang lain aja kita cari yang lain. Nah, ada di sini ya, saya cari yang lain. Kita cari di sini.
Apa sih? Saya cari yang paling mudah, yang paling dasar. Nah, ada ya, yang paling mudahnya. Nah, ini. Nih. Jadi, ini kalau ini gambar lintang kan ini. Lintang sebelah kanan tumpuan sama dengan plus reaksi. Ini. Lintang sebelah kiri tumpuan min reaksi. Ini dia. Ini kan sebelah kanan tumpuan ini. Ya, Pak. Sebesar VA. VA itu kan reaksi. Ya. Nah, sebelah kiri tumpuan sama yang min PP. Nah, tandanya min PP gitu. Dasarnya dari sini. Ini udah kita turunkan. Kamu Pak. punya ini. Pernah saya kasih ini, saya kira ini pernah saya atau enggak pernah saya kasih ini. Saya kira saya kasih ini. Ada lagi yang lain? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Silakan. Jadi bagusnya sih lihatnya ini aja supaya lebih gampang lihatnya nih. Oke, apa? Ulangin. Yang di momen Pak gaya-gaya dalam. Ya. Itu kan ada gambar yang melengkung Pak yang positif. Aduh. Gambar apa? Yang mana? Yang di gaya-gaya dalam momen Pak. Hah? Yang melengkung positif itu yang gaya-gaya dalam momen Pak. Gambar apa? Gambar itu, momen. Ini. Itu yang positif ya itu Pak. Itu teh Pak sebenarnya bisa melengkung itu teh kayak gimana Pak? Ulangin pertanyaannya, Dek. Itu saya belum mengerti Pak. Di gambarnya bisa melengkung itu ketika seperti apa hitungannya? Persamaannya kan ini udah kita turunkan ini. Persamaan momen sejarak X. Nah, terus yang tadi yang saya turunkan tadi. Ini balik lagi ke sini, yang barusan saya kirim tadi. Yang ini. Oke, di sini. Ini persamaannya ini apa? Persamaan parabol. Iya Pak. Menggambar parabol, pangkalnya di mana, ujungnya di mana. Berarti bentuknya parabol, pangkal, ujung, dan puncaknya. Nah, saya hubungkan ke sini. Di sini ini pangkalnya MC, ujungnya MD. Pangkalnya 12, min 12. Ujungnya min 6. Kemudian ada M maksimumnya tadi. M maksimumnya positif itu ada ini 9. Ya. Jadi pangkal 12, pangkal min 12, ujung min 6, ada di puncaknya min 9. Ya sudah gambar aja. 12, 6, puncak 9, tarik aja parabolnya. Oh iya Itu Pak. dia. Ya ngerti Pak. Makasih Pak. Menggambar parabol dibutuhkan 3 titik. Pangkal, ujung, dan puncaknya. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang lain. Yang lain, ayo. Ada lagi yang lain? Jadi menggambarnya tinggal lihat kalau yang ini kan melentur keluar, gambar di luar 12. Ini melentur keluar, ini kan melenturnya keluar. Luarnya ke sini ya. Luar itu kiri, kanan, dan atas. Dalamnya ini. Dalamnya di sini. Nah, ini melentur keluar min 6. Ini 6, ini harus sama persis dengan ini ya. Ini sama persis dengan yang ini. Ada lagi yang lain? Ayo, ngomong. Kita ambil contoh yang lain. Tapi kamu yang hitung ya. Saya kirim contoh yang lain.
Nah, misalnya kalau seperti ini. Nah, ini dia. Jadi bebannya misalnya ada di pinggul gini, ya. Tetapi yang kita misalkan, ya, misalkan PA-nya, kemudian misalkan PP, misalkan HA. Nah, sekarang kalau saya ambil sigma min di B sama dengan 0, ya, sigma min di B sama dengan 0, PA dikali 4 dikurang P dikali 1 sama dengan 0. Ya. Sorry, saya ulangi ya. PA dikali 4 plus B dikali 1 sama dengan 0, berarti PA-nya sama dengan P kali 1, min P kali 1 dibagi 4. Ini dia, min 2. Ya. Nah, sigma gaya vertikal sama dengan 0, tinggal baca jadi PA plus PP dikurang P sama dengan 0. Berarti PB sama dengan P dikurang PA. Ya. Berarti 8 dikurang min 2 berarti jadi 10. 8 dikurang min 2. Min dari min berarti jadi plus 10 ton. HA-nya 0. Nah, kalau ini sudah didapat, tapi buat hitungannya ya. Nah, kita buat bodinya. Kita buat bodinya, HA-nya 0, ini min 2, berarti arahnya ke bawah. Ya. Nah, kita lihat AC-nya ini 2, ke atas, ini berarti ke bawah. Kalau ini ke bawah 2, ini berarti ke atas 2. Karena beban di sini nggak ada. Nah, terus yang ini, ya, terus yang ini, berapa harga di sini? Ya, ini 8. Dari mana ini? Dari sigma gaya vertikal di sini. Sigma gaya vertikal untuk free body DE, ya. Nah, ini 8, berarti ini pasti 8. Momen di sini berapa? Kan saja. P dikali 1. Tapi min, kenapa min? Karena kita berangkat dari kanan ke kiri. Kalau berangkat dari kanan ke kiri, ya, secara jarum jam menjadi negatif. Min P kali 1, min 8. Ya. Yang di sini berapa? Momen di D, lihat dari sini aja. Nah, momen di D sama dengan min 2. Kenapa min? Ya, arahnya kan ke bawah ini. Berlawan jarum jam ke sini ya. Min 2 dikali 4 berarti min 8. Nah, momen di sini berapa? Di body BD ini ya, di body BD, MD di sini, lihat dari sini aja. Lihat ke bawah aja, MD-nya 0. MD di sini 0. Ya. Yang ini kita sebut saja ini MDC, min 8, MDE, ya, yang ini dia, min 8. Ini perlawan jarum jam, berarti ini harus arah jarum jam. Nah, inilah bodinya. Gambar momennya seperti apa? Nggak ada momen di sini, nggak ada momen di sini, hanya dibalok saja. Gambar lintang di sini, nggak ada lintang di sini. Yang ada hanya normal. Ini juga, nggak ada lintang di sini, nggak ada momen, hanya normal. Di sini nggak ada normalnya, yang ada lintang. Ya, sama momen ini. Gambar sendiri aja, ini jawabannya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Pak, jadi kalau misalnya kita sudah bisa gambar pribodinya langsung gitu, Pak, bisa langsung gambar dari pribodi, nggak, Pak? Atau tetap harus dihitung? Itu. Seharusnya itu. Karena disitulah fungsinya pribodi itu. Seharusnya bisa lihat dari sini. Gambarnya juga bisa lihat dari sini. Nggak perlu lagi hitung-hitungannya. Kecuali kalau ada Max atau momen di bentangnya ya. Kalau ada momen di bentang harus ditulis dong. Kalau ada P di sini berarti harus tulis momen di sini berapa. Kalau momen titik simpul udah ada ini. Udah ada ini. Itu. Nah, normal sebenarnya nggak perlu dihitung lagi, sudah ada di sini, tinggal baca aja dari sini. Lintang juga tinggal baca aja dari sini. Itu fungsinya pribodi ini. Nah, kalau ada hitung-hitungannya sebenarnya nggak dibutuhkan pribodi. Itu. Berarti Pak, ada lagi? Ya, silakan. Berarti, ada Pak, lagi? kalau misalnya udah lihat dari gambar yang di soal, nggak usah digambar lagi free body-nya, nggak apa-apa, Pak? Boleh.
Boleh, tapi kamu akan kesulitan nanti melihat lintang, melihat normal. Akan kesulitan kamu. Nah, kenapa mesti saya gambar ini? Supaya kelihatan semua di sini gitu. Itu bisa sih bisa, tapi akan terjadi nanti kesulitanmu gitu. Itu. Oke, siap, Pak. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan. Bapak mau bertanya, Ya. di yang PDF Bapak yang gaya-gaya momen dalam, ada titik, Pertanyaannya apa? itu titik MF di mana ya Pak? Titik? Momen di F, Nggak ada titik F di sini. di perhitungannya ada MF sama dengan 0. Yang mana maksudnya? Di Sebutkan halamannya. Yang halaman ini? 59 Pak, halaman 59. Oh, yang di handout. Iya Pak. Yang di sini. Iya Pak. Nah, terus yang ditanya yang mana? Itu Pak ada MF sama dengan 0. MF, ME itu bukan MF, ME. Titik Oh. E yang ada, F nggak ada di sini. Oke, Titik baik. E ya, titik E. Ini kita sebut aja titik E ini. Titik E, ini. Titik E. F nggak ada di sini, E yang ada ya, E. Nggak ada titik F. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Bapak, saya mau bertanya. Iya. Di gambar yang tadi Pak, yang di WA. Gambar yang mana? Sebutkan. Yang tadi Pak, yang tadi Yang Bapak. tadi yang mana? Yang di WA. Iya Pak. Nah, itu ngomong gitu. Nah, terus apa? Masih bingung gambar yang momen yang dibalok Pak, cara menentukan arahnya. Nggak ada momen di sini. Yang panah ini Pak, yang dibalok ini. Yang 8, arah panahnya. Yang ini. Arah panah yang mana maksudnya? Yang Iya, ini? Pak. Iya. Cara nggak menentukan. ada arah panah. Maksud kamu arah panah apa? Itu Pak menggambarnya. Arah panah yang mana? Arah gaya reaksi atau arah momen? Momen Pak. Nah, perjanjian tanda momen gimana? Kalau Balik keluar, lagi ke situ kita. Kalau keluar negatif, Nah. kalau ke dalam positif. Iya. Supaya betul negatif, ini harus saya gambar keluar. Iya, Melentur keluar. Itu aja sebenarnya. Kalau yang sebelahnya, Pak? Yang sebelahnya, kalau ini sudah berlawanan jarum jam, otomatis ini searah jarum jam. Kan gitu, jumlah momen satu titik harus 0. Oh iya, Pak. Walaupun logikanya tadi kan... Nah, kalau tanda ini boleh saja gini. Dari sini aja lihat, dari sini. Lihat Pribo CD. MD berapa? Ini kan reaksi ini dikali jarak. Reaksinya kan ini ke bawah, berarti min. Min 2 dikali 4, min 8. Nah, supaya betul dia min, saya buat melentur keluar. Nah, itu dia. Supaya betul negatif, saya buat melentur keluar. Ada lagi yang lain? Ayo. Ada lagi? Ada lagi?
Oke, kalau ini Anda coba. Sama-sama kita nanti menghitungnya ya. Supaya ada untuk latihannya. Coba lihat yang ini. Nah ini. Kalau menurut kamu PA-nya berapa? PA. PA-nya itu berapa? Kalau ini saya lihat ya, saya lihat dari gambar ini 6, 3 kali 4, 12 bagi 2, 6. 6 dikurang 1, 5 ya. 6 dikurang 1, 5 ditambah, oh ya ditambah 4 kali 1, 4 kali 2. Nah, itu hasil PA-nya 6. 6. PB-nya sama dengan 10. PB 10. PA-nya 6, PB 10. HA-nya min 2. Arahnya ke kiri. HA min 2 arahnya ke kiri. Coba buktikan PA-nya itu sama dengan 6. Itu dari ini, sigma wen di B sama dengan 0, dengerin supaya bisa. Supaya bisa ya, dengerin ya. Sigma wen di B sama dengan 0, ya saya harus lihat gambar ya, saya nggak bisa ini. Harus lihat gambar. Sigma wen di B sama dengan 0, ya, berarti PA. Ya, harus dimisalkan dulu ya, dimisalkan dulu arahnya ke atas. Berarti PA dikali 4, dikurang Q kali 4 kali 2, kemudian plus B2 kali 1, ya. Kemudian plus lagi ya, plus B1 dikali 2. Oh berarti 4, bukan 6, 4. Saya ulangi lagi, sigma wen di B sama dengan 0, VA dikali 4 dikurang Q kali 4 kali 2 ditambah P2 kali 1 ditambah P1 dikali 2 sama dengan 0. Itu hasilnya sama dengan 4. Betul? PA-nya 4, PB-nya sama dengan 12. Sudah ada yang ketemu? PA-nya 4, Pak. Iya, PB-nya sama dengan 12. HA-nya 4 atau min 4, Pak? Hah? 4 atau min 4, Pak? Iya, yang saya sebut tadi itu, kalau disederhanakan hasilnya PA-nya 4 itu. Sigma wen di B sama dengan 0, PA dikali 4 dikurang Q kali 4 kali 2, ya. Ditambah P2 kali 1, ditambah P1 dikali 2, sama dengan 0. PA-nya sama dengan 4. Nah, kalau PA-nya 4, ambil lagi sigma kali vertikal. Sigma kali vertikal sama dengan 0, PA plus PB sama dengan Q kali 4 ditambah
P2. Nah, didapat IP-nya sama dengan 12. Sigma garis horizon sama dengan 0, HA-nya sama dengan min 2. Maaf, min P1. Min P1 berarti min 4. Min P1. P1 kan 4 ya. P1. 2, Pak. Oh iya, sorry, bukan P1, bukan 2. Min P2, min P1 ya, min 2. HA-nya min 2. Karena P1-nya 2. Nah, reaksinya sudah ada, tinggal buka free-body-nya. Buka free-body-nya, MF sama dengan ya, MF sama dengan HA dikali, tapi sudah saya anggap ke kiri arahnya ya. Nah, saya nggak pakai min lagi. MF sama dengan 2 kali 2, 4. MC-nya sama dengan HA dikali 4 dikurang P1 dikali P1 dikali 2. Itu tetap 4 hasilnya. MC-nya sama dengan plus 4. Nah, buka lagi free-body CD, buka free-body DE, buka free-body DP. Seperti yang sudah kita kirim yang ini. Seperti ini bukanya. Nah, kebetulan P-nya di sini 4 kali 1, berarti ini min 4 ya. P1-nya kan P2-nya kan 4. 4 kali 1 berarti min 4 ini. Min 4. Di sini berapa? Ini pasti min 4 juga. Ini min 4. Dari mana itu min 4? Kalikan gini aja, dari kanan. Ya, sesudah digambar free-body-nya, kalikan dari kanan aja. Gambar dulu free-body-nya, baru gambar dari kanan. Ya, lihat dari kanan untuk mencari momen di sini. Nah, momen di D arah B itu pasti 0. Momen di D arah B pasti 0. Itu dia. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang buat dokumen kita siapa? Yang buat dokumennya Deoni, siapa? Pak, ya dikirim. Udah dibuat Udah, deh. Pak, tinggal dikirim. Buat 2 ya? Iya, Pak. Buat 2 ya. Kalau bisa tapi dipisah ya. Dipisah, buat 2 dipisah. Kemudian di PDF kan? Bisa kamu PDF kan? Jadi ada 2 PDF, Pak. Nah, 2 PDF. Jangan disatukan, Ya. 2 PDF. Karena kalau nggak di PDF agak gede nanti susah masuknya. Ya. Dipisahkan ya, jangan disatukan. Ayo, kalau ada pertanyaan, saya jawab. Minggu depan kita praktekkan nggak ada lagi ya, ada 2 kali lagi kita balok Gerber 2 kali pertemuan cukup. Ada lagi yang lain? Pak, Ya, silakan deh. mau nanya tadi yang Ya. reaksi perletakan di sigma momen B itu gimana Pak tadi? Sigma momen di B sama dengan 0, misalkan dulu PA-nya ya, harus ada Ya, dulu udah. pemisalannya. PA dikali 4, dikurang Q dikali 4 dikali 2. Ditambah P2 kali 1. Ditambah P1 kali 2. Maaf Pak tadi Q dikali 4. Momen adalah gaya dikali jarak tegak lurus ke titik Iya. yang ditinjau. Titik tinjauan kita titik B. Sigma momen di B sama dengan 0. VA, vertikal di A, dikali 4L. Iya. Dikurang Q, panjangnya berapa? 4.
Jarak titik beratnya berapa? 2. Makanya dikali 4 kali 2. Kemudian plus P2 kali jaraknya 1. Jarak tegak lurusnya ya. Kemudian plus P1 dikali jarak tegak lurusnya 2. Karena P1 itu di tengah dari CA. Di tengahnya CA. Oke, Pak. Ada lagi. Makasih, Pak. Jadi prinsipnya gini deh, momen adalah gaya dikali jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau. Jangan pernah dirubah itu. Itu yang perlu kamu ingat. Ya. Ada lagi. Ada lagi. Ayo yang lain. Ada lagi. Kalau udah bosan, kita bicarakan yang lain. Itu latihanmu, nggak usah dikumpulin lagi. Terlalu banyak tugas nanti jenuh kamu. Perbaiki tugas 4-nya aja dulu. Atau mau dibuat tugas aja ini? Nggak usah dikumpulin ya. Kerjakan sendiri aja. Kalau ada masalah, tanya. Tanya aja. Kalau kebingungan. Sebenarnya yang penting bisa buat pribadi gampang banget. Kalau bisa buat pribadinya sangat-sangat gampang. Nggak ada yang sulit. Gitu. Nggak ada lagi? Nggak ada? Sudah? Saya tutup ini. Kalau sudah, saya selesaikan stop. Nah, sharingnya saya tutup ya. Baik. Nah, nggak ada lagi? Cukup, Pak. Nah, oke, nggak ada supaya kamu nggak ngantuk. Besok ada bola. Jam berapa bola lawan itu besok? Jam 3, Pak. Jam 3, Pak. Jam 3. Jam berapa? Jam 3, Pak. Champions League, Pak. Jam 3. Besok siang. Kok jam 3? Masa ngomong kemana sih? Bola yang mana dulu, Pak, ini? Hah? Ya emangnya ada berapa besok yang lawan Indonesia Kamboja? bukan, Pak? Yang liga bukan liga mah nggak usah ditonton. AFF. Nah, Pukul 7, Pak. Pukul 7. 7, Pak. jam 7.30 ya, 7.30 kalau nggak salah saya. Lawan Kamboja. Siapa yang menang? Indonesia, Pak. Berapa Indonesia, kosong? Pak. Berapa? Indonesia, Pak. Berapa? Indonesia 2-0, 3, Pak. Pak. Musuh Indonesia 1, sama Pak. aja. 7-1, Pak. Pak, kalau mau nobar, Pak, nanti, Pak. Nonton bareng, Pak, share screen. Indonesia menang 10-0, Pak. Ya boleh bikin nanti, bikin ininya. Kita nonton bareng Gas, boleh. Pak. Iya, Pak. Siap, gas, Pak. Bikin aja linknya. Kalau saya menyebutkan lebih dari 4. Minimal. Kalau saya sih 2, Pak. Kalau saya 2 sih, Pak. Saya mah 1, Lalu Pak. sedikit 2. Minimal 4. Lihat aja besok. Sebenarnya kecuali kalau saya liga 7-1. Kalau Prediksi saya mah 10, Pak. Nah, terlalu jauh kamu sih. Asal nggak aneh-aneh mainnya ya. Kalau kita lihat permainan Kamboja itu masih jauh di bawahnya Indonesia. Kalau lawan Vietnam siapa yang menang? Nah, kalau Vietnam kayaknya. Vietnam, Pak. Oh, berarti kamu Mungkin seri, Pak. Vietnam itu mah. Bukan, Pak. Bukan mendukung Vietnam, Pak. 2-1 Berbicara. kalau menurut saya. Menang Indonesia, tulis saja nanti. Indonesia menang, nilainya minimal 2-1. Lawan Malaysia 3-1. Indonesia menang. Pak, kenapa Bapak bisa menduga-duga? Indo Pride ya, Pak. Karena udah beda. Indonesia yang dulu udah beda dengan sekarang. Udah sangat jauh bedanya gitu. Ya kalau seperti dulu memang kita khawatir. Kalau sekarang kalau saya ditanya sedikit pun nggak khawatir.
Saya sangat yakin Indonesia jadi juara kalau saya. Kecuali Keren ya, kalau Pak. aneh nanti ya, sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Nah, Bisa itu menang pas prediksi saya, masing-masing bikin prediksinya gitu. Kalau Persib suka nonton nggak Pak Persib Pak? Gimana? Bapak suka nonton Persib nggak? Kemarin menang kan Pak 1-0. Menang 1-0. Ya cuman kelemahannya Persib itu sekarang karena pemainnya banyak dipinjam PSSI. Kalau enggak mungkin itu bagus banget gitu. Sangat bagus banget. Depannya nggak ada yang jago. Depannya udah kurang Pak ininya. Skillnya udah nggak ada. Enggak, ada sebenarnya. Banyak gitu. Jadi ada itu ya yang orang Bandung itu siapa itu? Sama yang dari PSMS itu ada 2 itu bagus banget. Kalau yang orang dari India itu kurang bagus itu. Kalau udah masuk pemainnya Persib yang dipinjam PSSI sekarang ya, masuk semua, saya kira nggak terkalahkan. Sangat bagus gitu. Bisa jadi Pak. Terus keuangannya paling bagus kan Liga 1 itu Persib. Yang paling bagus keuangannya itu yang paling kaya itu Persib. Jadi masalah uang nggak pernah ada di Persib itu. Kenapa bisa kaya Pak Persib? Pendukungnya itu ya pemodalnya itu orang yang punya duit. Banyak sponsornya ya Pak. Termasuk Menteri BUMN itu kan termasuk itu pemegang modalnya di situ, pemegang sahamnya. Berani bayar mahal gitu. Itu kan mahal semua itu yang apalagi yang dari luar. Bapak suka nonton Liga Champions nggak Pak? Gimana? Ya Pak, Liga luar Indonesia. Bapak suka nonton Liga luar negeri nggak Pak? Ya kalau kita suka nonton luar itu kan masalah luarnya tapi harus ada Indonesianya loh. Fanatisme kita itu pasti ada gitu. Jadi kalau di Liga 1 fanatisme kita ke Persib karena kita di sini kan gitu ya. Nah, kalau lawan luar ya fanatisme kita ya pasti ke PSSI. Kalau kamu fanatisme ke Vietnam ya diragukan kamu. Logikanya kan gitu. Ya, Pak. Dan memang kenyataan harus kita lihat juga ya, kenyataan kan kalau dilihat yang sekarang dengan 2 tahun 3 tahun yang lewat sangat jauh berbeda. PSSI sangat jauh berbeda. Bukan hanya karena ada pemain yang dari luar ya. Bukan karena adanya yang back yang tinggi itu, enggak gitu. Bukan karena hanya Balbot, enggak. Tapi memang beda. Sekarang udah beda. Apalagi? Kalau bulu tangkis suka nggak Pak? Bulu tangkis, saya nggak tahu kenapa bisa gitu. Seharusnya bisa Indonesia merajai semua. Pelatih di luar itu orang Indonesia yang terkenal. Yang bikin Malaysia jago kan orang Indonesia awalnya. Yang bikin Korea bagus itu orang Indonesia. Awal-awalnya ya. Bapak suka main bola nggak Pak? Waktu mudanya. Mau main bola futsal, tua Pak. gimana? Patah-patah kan. Kalau futsal Pak? Kalau Futsal, Pak. Kalau Futsal.
Saya PSMS dulunya, pendukung PSMS saya, bukan pendukung Persib. PSMS-nya nggak ada ya, saya pindah ke Persib gitu. Waduh, keren Pak, keren. Mantap Pak, jiwa muda. Kirain pemain ya Pak. Bukannya rival, Pemainnya Pak. ya, masa ada pemainnya umur 65 tahun? Emangnya di mana ada itu? Iya masa sih Adnan, ngaco kamu Adnan. Pak, bukannya rival PSMS sama Persib, Pak? Gimana? Bukannya rival dari dulu PSMS sama Persib? Dulu bukan rival, saingan dulunya. Ya rival gimana? Dia udah di Liga 2. Mungkin ini kan ada ini 15 besar, 8 besar itu nanti tanggal 15 mulai. Ada di situ PSMS, mudah-mudahan bisa masuk Liga 1. Pak, Di rumah Bapak itu 2 tim. Kalau di rumah saya ada 2 tim. Waktu ada PSMS, anak saya semua itu Persib. Saya sendiri yang PSMS-nya. Itu di rumah saya. Ya mereka lahir di sini gitu. Saya lahir di sana. Pak, Bapak nggak ada niatan jadi coach PSMS, Pak, biar masuk Liga 1? Masing-masing kan punya profesi. Ya, jangan kau profesimu teknik sipil jadi tukang, jadi petani, nggak nyambung dong. Ya, Pak, Logikanya kan gitu. Kita... Kamu nanti lulus dari politeknik tapi jadi juragan ayam ya nggak nyambung, salah jurusan itu. Pak, Bapak teh dulu kuliah di mana Pak? Kuliah di mana Pak Bapak dulu? Di Bandung. Di mana Pak di Bandung? Mulai tahun 80 saya udah di Bandung, mulai tahun 80. Kamu sebelum lahir. ITB, kampusnya Pak. Kampusnya Pak, kampus Polban bukan Pak? Oh bukan. Di swasta saya dulu, tapi S2-nya dari ITB. Kalau di Polban Pak, jadi dosen udah berapa tahun Pak? Gimana? Bapak ngajar di Polban udah berapa tahun, udah berapa lama? Mulai Polban bukan. Mulai 83. Dari awal. Sebelum kamu lahir. Waduh. Berarti Bapak paling senior Pak di antara dosen yang lain? Iya. Yang senior di situ Pak Atman itu ketua jurusan itu alumni. Alumni pertama Politeknik. Yang alumni pertama itu termasuk Pak Asep Agus Suyono itu alumni pertama. Pak, dulu waktu belajar di ITB gimana Pak pengalaman? Emangnya kenapa? Apa bedanya gitu? Enggak kenapa kok? Enggak. Biasa-biasa. Maksudnya sih aja gitu, ada pengalaman gimana gitu Pak di ITB? Enggak sih, sama aja sebenarnya, cuman begini. Kenapa ITB unggul? Ya memang mahasiswa yang masuk ke sana mahasiswa yang unggul. Kenapa mahasiswa yang unggul yang masuk ke sana yang diterima sedikit? Terus peminatnya banyak, itu aja kelebihan mereka. Fasilitasnya unggul. Paling unggul mungkin di seluruh Indonesia. Ya wajar kalau lebih unggul dari mereka. Itu sebenarnya gitu. Jadi swasta, kenapa swasta di bawahnya? Ya yang dapat swasta itu kan bukan nomor 1 lagi. Kalau kita nomor 1, kenapa masuk swasta? Ya pasti milih ITB. Biayanya murah, fasilitasnya lengkap, nggak mampu dapat beasiswa. Jadi jangan dibilang, wah saya nggak ada uang saya, nggak bisa masuk ITB, itu bohong. Nggak ada pun uang orang tuanya, ya orang miskin asal memang dia bagus banget, ya dibeasiswakan di sana. Di Politeknik juga kan gitu. Kalau kamu unggul nanti ya bisa dapat beasiswa mulai semester 2 bisa. Dari awal juga bisa dia juga sebenarnya. Masuk dari jalur mandiri itu. Malah dapat tiap bulan gitu. Jadi kalau sekarang sebenarnya nggak ada alasan nggak kuliah karena nggak punya uang, itu salah. Gitu.
Ya kalau memang kita orang yang unggul, ya pasti tanpa uang bisa masuk. Nggak ada alasan uang sekarang. Yang penting ada kemauan, kita bisa jadi nomor yang paling bagus di sana, pasti bisa. Kerja juga gitu. Kalau kamu ya IP kamu bagus, qualified kamu, ya bukan kamu yang cari kerja, orang yang nyari kamu nanti. Yang membutuhkan yang mencari kamu, bukan kamu yang nyari. Nah, kenapa orang kesulitan cari kerja? Ya karena ilmunya nggak cukup. Itu aja sebenarnya. Kalau di Indonesia politeknik kita ya masih unggul dibanding politeknik yang lain ya. Apalagi yang swasta dia. Itu kalau swasta bukan sainganmu itu, nggak usah. Paling kamu nanti cari kerja ya kalau teknik sipil misalnya masuk satu industri, ya paling bersaing dengan teman sendiri gitu. Banyaknya ya teman sendiri sainganmu gitu, bukan dari luar. Misalnya kamu melamar di PLN. Ya, butuhnya misalnya 5 orang, ya paling saingannya ya teman sendiri gitu. Bukan orang lain gitu. Artinya itu bisa kamu nilai sendiri kenapa saya masuk, kenapa enggak masuk. Ya, ketahuan waktu kuliah juga ketahuan apa kamu lebih dari dia atau di bawah dia. Anda sendiri yang menilai gitu. Oke, siapa yang mau tanya tadi? Saya, Pak. Dulu Bapak awalnya mau jadi dosen karena apa, Pak? Karena saya nggak suka dosen, itu aja. Kenapa saya jadi dosen? Saya nggak suka cara dosen dulu gitu. Emang dulu gimana Pak ngajarnya? Nah, dulu itu Kenapa, dosen Pak? itu sama dengan raja kalau dulu, sistem dulu. Dosen itu sama dengan raja dulu. Kalau sekarang enggak, dosen itu teman. Kalau dulu kan nilainya itu bukan pakai ABC. Nilai angka dulu. Belum pernah waktu zaman saya nilai mahasiswa 100, enggak ada itu. Itu udah hebat banget, luar biasa kalau dia dapat nilai 80. Dulu itu dosennya bilang nilai 100 itu adalah nilai untuk dosennya. Itulah sifat zaman dulu, karena memang seperti itulah dulu. Nggak bebas kita gitu. Ya jangan tanya saya kenapa, karena memang zaman dulu itu zaman kerajaan gitu. Ya, itu sistemnya dulu. Makanya dulu presiden ada yang 30 tahun. Kalau 30 tahun presiden itu betul nggak presiden? Enggak, raja itu namanya. Itulah dulu gitu. Kalau sekarang kan 2 periode. Seperti apapun dia 2 periode harus ganti. Maksimal 2 periode. Pak, Bapak dulu sering ikut demo nggak Pak? Sering apa? Ikut demo gitu Pak. Hah? Demo? Iya. Saya memang aktivis di waktu mahasiswa. Tapi demonya demo seperti apa? Kalau demo untuk cari makan aja, untuk nasi bungkus, nggak mau saya. Untuk apa? Demo pemerintah gitu Pak? Demonya ya kita lihat dulu demo apa. Apa yang kita perjuangkan. Sekarang kalau misalnya demo memperjuangkan apa? Kalau sekarang nggak ada. Ya karena sekarang itu kalau lebih baik kita nggak usah demo gitu, ya lebih baik ya tertulis aja. Demo banyak sekali masalahnya sekarang kan. Nggak jelas demo sekarang. Dia juga tertulis aja. Kalau dulu kan itu ada namanya, kalau dulu itu kan ada Mahawarman. Mahawarman dulu, yaitu tentaranya mahasiswa. Nah, dari dulu memang kalau himpunan sudah ada. Tapi nggak ada istilah demo.
Demo-demo gitu nggak ada gitu. Kalau ada yang perlu diusulkan, ya kita usulkan aja. Usulkan bikin tanda tangan. Itu kalau ke instansi ya atau ke perguruan tingginya. Kumpulin tanda tangan semua, ya itu bisa. Dulu itu kan biasa kita dulu itu, ya ini dosennya harus diganti. Alasannya kita buat gitu. Tapi bukan di demo loh. Tertulis aja, tertulis. Itu pasti diganti gitu. Nah, tapi dengan alasan yang jelas, kita dipanggil alasannya apa gitu. Demo sekarang itu di jalan nggak ini lagi. Apalagi yang lain. Saya bilang tadi, saya paling nggak suka dengan dosen. Kenapa nggak suka dengan dosen? Saya paling suka mainin dosen dulu. Jadi kalau dosennya masih muda, itu saya hantam aja. Itu kalau saya. Jadi silakan coba ke saya gitu. Ya, saya siap untuk yang seperti itu. Oke, silakan siapa yang mau ngomong tadi? Bapak kenapa jadi dosen teknik sipil, Pak? Emang minat banget ke sipil, Pak, Bapak tuh? Ya, Bapak kenapa jadi dosen? Kenapa jadi dosen? Jadi dosen jurusan sipil, Pak. Kenapa ambil jurusan sipil gitu? Kenapa ambil jurusan sipil gitu? Ya, gitu, Pak. Saya tadinya kurang suka dengan sipil gitu. Tadinya gitu. Tapi diarahin teman, kalau di sipil seperti ini gitu. Makanya tadinya bukan jadi dosen, tujuan saya mau kerja di proyek. Itu tujuan saya sebenarnya waktu mahasiswa saya udah ikut-ikut proyek gitu. Nah, tapi ya apa namanya, mungkin udah di sini tempat saya, itu aja. Kalau dulu yang namanya bahan ngajar itu atau handout itu dosennya nggak mau ngasih itu, karena dulu itu langka buku yang terjemahan ya, semuanya bahasa Inggris, diterjemahin sendiri. Itu nggak mau dosennya ngasih. Tapi saya harus bisa dapat itu dari dosennya. Caranya gimana? Ya, kalau dia ngajar 3 jam, nggak mungkin dia 3 jam di kelas. Mungkin dia keluar. Begitu dia keluar, saya curi itu bukunya. Dicuri. Nah, udah kita copy banyak-banyak, gitu. Minggu depannya kembalikan lagi. Gitu. Dia nggak tahu itu kita curi, karena bukunya dibawanya bertumpuk segini. Kita curi, dia nggak tahu. Dia tahunya kalau ngajar lagi gitu, ngajar minggu depannya, sebelum dia ngajar kembaliin lagi ke bukunya itu. Dia nggak tahu. Tahunya dia kagetnya masing-masing udah punya. Gitu. Oh, ini dapat dari mana itu? Paling dia kagetnya di situ. Pelit dulu dosen itu, pelit. Ditemuin susah banget. Kalau sekarang kebalikan, mahasiswa yang susah ditemuin gitu. Ayo saya tantang Anda, kapan mau ketemu saya? Berapa jam? Tapi harus berembuk dulu waktunya. Ngopi, Pak, ngopi. Supaya nggak bentrok dengan yang lain gitu. Ngopi, Pak. Ya, santai mau ngopi, Pak. Iya. Gimana? Ngopi. Ngopi, Pak, biar santai mah sambil ngopi. Nggak ini putus-putus suaranya deh. Iya Pak, ketemuan sambil ngopi. Ya, ini kan sebenarnya bukan nggak mau ya, bukan nggak mau gitu ya, tapi ini kan masih masih zamannya Covid sekarang gitu. Ya, saya terus terang aja, Anda ini saya nggak tahu kena apa tidak gitu. Kenapa? Karena Anda muda, kena pun belum tentu tahu gitu. Mungkin nggak terasa, bisa saja. Kalau kita yang tua ini kena pasti ketahuan gitu. Karena imun kita lemah, kamu ilmu masih bagus, kena pun kamu belum tentu ketahuan. Seandainya pun ketahuan, seminggu sembuh. Kalau yang tua, boro-boro sembuh, jangan-jangan lewat. Makanya saya anjurkan kalau di rumah pakai masker aja, karena di rumahmu ada yang tua, orang tuamu. Jangan-jangan udah setua saya gitu.
Apalagi kalau dia punya penyakit jantung, ya udah kolap kalau udah kena itu. Pak, berarti Bapak jarang keluar, Pak? Ya? Berarti Bapak jarang keluar? Saya keluarnya kalau ada perlu aja. Saya di rumah. Kalau ada perlu. Jadi Sabtu memang kalau di orang Sumatera ya banyak pernikahan itu. Ya itu saya keluar. Sabtu pasti keluar saya. Ya tapi itu selama di luar itu masker saya nggak pernah lepas. Kalau ke Polban Pak jarang Pak? Kalau ada butuhnya aja. Kalau ada sesuatu yang mau diambil atau mungkin ada yang mau ditemuin gitu. Ruangan Bapaknya di mana Pak di Polban? Di mana? Ruangan Bapak di belah mana? Di Polbannya? Ada di jurusan, ada di itu di Lak Batu itu, di Lak Batu. Dekat Lak Batu. Ruangan dosen Lak Batu. Di lab atas, Pak? Yang di atas, ruangan yang sampingnya sebelah kiri itu lab kayu, sebelah kanan itu ruang dosen. Oh iya, tahu. Sebelah kiri itu lab kayu, sebelah kanannya ruang dosen itu. Kemarin juga kan kita praktek di lab atas, Pak. Praktek apa itu? Praktek SP, Pak. Pemetaan, Pak. SP, Pak, iya. SP pemetaan. Teodolit, Pak. Di jurusan ada di lantai 2, di lantai 2. Tapi jarang, kalau sekarang mah enggak. Kalau nggak ada urusan nggak ke itu, ke poli. Apalagi poli menganjurkan umur 60 tahun ke atas, kalau nggak ada urusan nggak usah deh ke poli gitu. Pak, kalau nanti MRK ada praktikum nggak, Pak? Gimana? Apa? Nanti matkul ini ada praktikum nggak gitu? Praktikum apa? Ya, praktikum kayak ngetes beban Lab gitu. struktur. Lab struktur tadinya ada sih, tapi nggak dipakai lagi karena hanya sederhana sekali si labnya itu. Ada lab struktur dulu, itu untuk menghitung reaksi, mengetahui lintang, mengetahui momen. Itu aja. Kemudian untuk pengenalan tumpuannya, sendi itu seperti apa, roll itu seperti apa, GPT itu seperti apa, ada di lab struktur. Ada. Cuman sederhana sekali gitu. Apalagi yang lain? Pak, Bapaknya berusia 60 ke atas, Pak. Saya usianya 64. Kurang berarti dikit. bentar lagi mau pensiun, Bapak? Betul. Atau gimana? Betul. Bentar lagi mau pensiun. Bapak ngajar di kelas mana aja, Pak? Kelas 2 ngajar, Pak? Ya, di kelas 2 Bapak ya MRK 3. Di kelas 2 MRK 3. Semua kelas 2, 6 kelas. Jadi MRK 1 paralel dengan MRK 3. Apalagi, ayo, perempuan belum ngomong sama sekali, dia senyum-senyum aja kerjanya. Ayo perempuan, jangan malu-malu perempuan. Gak usah malu, anak saya udah menikah semua, nggak ada yang bakalan dijodohin, nggak ada lagi gitu. Anak saya 3 dari alumni Poli, 1 dari 4. Cowok cewek, Pak? Ya. Anaknya? Tapi enggak. Nah, cewek 1, laki 3. Tapi nggak ada yang teknik sipil. Yang ada itu elektro sama mesin. Jadi agen, Pak. Jadi agen. Apa deh? Yang cowok kemana, Pak? Yang cowoknya nomor 2 itu, yang cowok nomor 2 ya, atau urutan ketiga itu elektro,
kerja di PLN. Yang nomor 2 kerja di PLN perempuan dari akuntansi. Yang nomor 3, yang pontok nomor 4, urutan 4 itu kerja di Mitsubishi. Hidup mereka lebih dari cukup. Lebih dari Pak mau minta saran dong, Pak. Mau minta saran. Mau minta saran. Apanya? Apanya, Dek? Oh iya, saya kalau misalkan nih punya lulus lebih baik kerja di mana, Pak? Putus-putus, ulangin lagi, keputus-putus suaranya. Bismillah. Jelas gak, Pak? Sekarang. Ada yang bantu. Ini putus-putus suara teman kita ini. Ada yang bantu. Bantu dong, bantu. Yang kedengarannya atau Joni, coba sambung suara teman kita, Mama siapa ini? Iya Pak. Tadi kata Kapi, kalau misalnya udah lulus, bagusnya kerjanya di mana Pak? Kalau sudah lulus, bagusnya kerjanya di mana Pak? Iya, kalau kita teknik sipil ya kerja di teknik sipil dong. Cuman ya teknik sipil ya bisa di kontraktor, bisa di konsultan, ya itu yang swasta ya. Nah kalau mau masuk ya BUMN ya ada PLN, ada banyak sih PLN, ada yang Waskita Karya, ada Wijaya Karya, orang politeknik semua di situ. Waskita orang-orang politeknik, pokoknya kemana kamu pergi yang proyeknya jalan itu pasti ada orang politeknik di situ. Pasti ada alumni kita di situ. Karena mereka sangat butuh itu. Ya bikin usaha sendiri juga bisa, bikin kontraktor, bikin konsultan kalau mau. Tapi kalau kita jiwa pekerja, ya kerja aja di swasta atau pegawai negeri bisa saja. Sekarang jangan khawatir, wah saya ini nggak punya duit, nggak bisa masuk pegawai negeri, kata siapa? Pasti bisa. Yang penting kita qualified, nggak seperti dulu lagi. Kalau ada pamannya, ya bisa dimasukin, nggak seperti itu lagi sekarang. Gitu. Pokoknya kita qualified, pasti bisa masuk. Jangan khawatir. Yang dikhawatirkan sekarang orang yang kadang-kadang dia pas-pasan, dia mengharapkan dibantu orang lain, itu agak sulit sekarang gitu. Ya kecuali kalau mau masuk politik ya beda lagi ya. Politik mungkin yang menonjol itu jago politiknya gitu. Nggak usah, jangan khawatir kalau cari kerja. Yang penting kamu cari ilmumu sebanyak mungkin. Cari ilmu yang tinggi, yang bagus. Supaya kamu ditawar orang gitu. Itu. Kuncinya hanya itu kok. Belajar, gunakan waktumu maksimal, itu aja. Cari relasi juga ya Pak? Relasi apaan? Relasi ya kenalan-kenalan gitu. Bukan nggak ada lah, nggak ada itu. Nggak, jangan relasi-relasian, enggak. Pokoknya isi kepalamu, orang akan butuh. Ya nanti kan kalau relasi itu kan jalan sendiri nanti kalau kita udah dikenalkan gitu aja sebenarnya. Kalau disebut relasi kurang nyambung ke saya ya. Tapi keyakinan saya kalau kita pintar pasti bisa. Itu aja yang paling utama di saya. Contohnya begini. Misalnya di Wijaya Karya atau di Waskita, ya. Di situ kan ada orang politeknik. Mungkin yang ngetes kamu orang politeknik. Ada orang misalnya dari ITS atau dari mana. Selama nilaimu sama, nggak mungkin dia diambil, pasti kamu dulu. Wah, ini alma mater saya. Itu hal yang wajar-wajar. Kalau selama masih sama ya, apalagi kalau kamu unggul. Kalau kamu unggul udah pasti gitu.
Udah pasti. Saya juga kalau punya perusahaan, ya, ada alumni Politeknik, ada dari luar. Kalau beda-beda dikit, saya lebih percaya dengan alumni saya karena saya kenal gitu. Nah, saya kira orang lain juga seperti itu. Gitu. Nah, ITB juga seperti itu, makanya mereka terkenal karena mereka udah lama ya, udah tua ya. Nah, orang-orang di pemerintahan itu kan banyak juga di ITB, di konsultan, di kontraktor. Nah, dilihat ada mahasiswa ITB yang baru lulus, ya pasti dia ke situ dulu gitu. Selama orang lain nggak punya keunggulan yang lebih, ya dia nggak bakalan mau, wah ini dulu alumni saya dulu, kan pasti gitu. Di mana-mana memang gitu, kita lebih yakin dengan orang yang kita kenalkan gitu ya. Ada lagi yang lain? Ayo, jangan khawatir cari kerjaan, yang penting kamu cari ilmumu. Cari IP yang tinggi, jangan IP-nya 2, sekian, enggak. 3 ke atas dong. Kalau bisa 3,5, keren gitu. Ada lagi yang lain? Ayo, ada lagi. Bapak nggak ada rencana lanjut S3? Siapa? Bapak. Ya mau pensiun untuk apa? Oh iya, Pak. Saya nggak butuh itu. Ya kalau memang itu ke situ jalur saya, ya dari dulu harusnya. Tapi nggak semua seperti itu bisa gitu. Nggak tertarik saya gitu. Nah, kenapa nggak tertarik? Ya, di samping ekonomi juga ya, waktu kita tersita. Itu butuh duit yang banyak, apalagi kalau bayar sendiri ya. Kalau beasiswa mungkin nggak terlalu, tapi kalaupun beasiswa ambil S3 itu banyak kebutuhannya loh. Apalagi orang teknik itu banyak pengujian gitu. Uji ini butuh duit. Tapi memang bukan program saya ke situ gitu. Memang nggak ada program saya ke situ. Pak mau nanya Pak. Kan Bapak bentar lagi pensiun. Nah setelah Bapak pensiun itu kira-kira Bapak ada rencana mau apa gitu atau buat usaha atau apa? Ya pasti. Tapi belum tentu usaha ya. Ya mungkin sebenarnya kita kalau kegiatan itu banyak sih, asal mau gitu. Kalau diam nggak mungkin. Kalau diam kita mempercepat ini nih, mempercepat diambil yang di sana itu gitu. Pasti banyak. Saya banyak kegiatan saya Sabtu Minggu kalau untuk kegiatannya. Nah kalau di teknik sipil kalau ngajar enggak, saya nggak mau lagi gitu. Udah cukup lah. Banyak yang ngajar tapi nggak tertarik lagi. Mungkin udah terlalu lama ya. Bayangin aja mulai 83. 40 tahun kurang. 40 tahun kurang sedikit. Nanti pensiunnya 40 tahunan mungkin. Ya mungkin anak-anak saya memang ngajak bikin kontraktor, tapi kurang tertarik saya. Sampai sekarang belum tertarik gitu. Ayo bikin kontraktor, nanti ada proyek. Kebetulan memang proyek mereka ada gitu. Masing-masing punya proyek karena mereka itu kayak orang PLN itu kan pasti mereka itu proyeknya kan ke swasta, ke kontraktor kan. Tapi saya nggak tertarik gitu. Mungkin lebih baik saya ya melihat sesuatu. Ya, anak saya 4, mungkin ya ada yang mau bikin rumah, lebih baik saya kerjakan itu. Gitu. Nah udah itu lihat cucu gitu, antar jemput cucu mungkin gitu, sekali-kali gitu. Nah itulah kalau udah tua seperti itu. Menikmati masa tua ya Pak? Iya. Jangan terlalu banyak ya karena
berhubungan umum dengan orang umum yang seperti itu ya, rumit. Gitu. Rumitnya apa? Karena tidak sebanding dengan usia lagi gitu. Tapi memang ada orang yang sampai 70 juga masih eksis gitu ya. Tapi mungkin berbeda gitu. Tapi biasanya yang eksis gitu eksis dengan keilmuannya yang biasanya gitu. Itu. Apalagi? Pak ceritain dong Pak kalau kuliah offline di Polban kayak gimana aja gitu. Kuliah di Polban gimana? Gimana? Kalau kuliahnya offline kan kita sekarang online Pak, kayak Jimit gitu. Sangat enak. Kalau offline itu sangat enak ketemu, bisa kita ketawa bersama gitu, bisa kita ya marah-marah bersama ya, tapi yang tujuannya sebentar ya, tujuannya untuk positifnya gitu. Itu lebih enak, tahu persis apa yang kita lakukan gitu. Jadi contohnya seperti ini ya. Saya nggak tahu misalnya kamu sambil nonton apa, tahu sambil apa misalnya, itu kan saya nggak tahu sebenarnya gitu, hanya kejujuran aja gitu. Nah kalau kita ketemu langsung itu pasti lebih bermanfaat gitu, lebih fokus gitu. Lebih fokus. Memang ada enaknya gini ya, ada enaknya tapi lebih banyak ya, ruginya juga ada gitu, ruginya ada juga. Kalau ketemu langsung itu positifnya lebih banyak. Kalau menurut saya loh, menurut saya itu. Saya bisa langsung peragakan di papan tulis atau gimana kalau ada pertanyaan ya, atau bila perlu saya dekatin di mejanya. Ini harus gini, saya ikutin nulisnya gitu. Itu lebih enak gitu. Apalagi? Pak, dulu kalau meriksa tugas, kita ngegambar di depan sendiri-sendiri atau gimana Pak? Dibuat seperti ini juga, tapi saya panggil satu-satu berhadapan langsung, saya tanya apa yang dia tulis. Makanya orang yang kerjanya hanya nyalin dari teman ketahuan banget gitu. Nah, orang yang mengerjakan sendiri pasti tahu apa yang dia tulis gitu. Itu bedanya di situ. Pasti tahu gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau dia nulis, kalau nulis dari teman itu ketahuan banget. Ada data yang tidak tertulis. Kalau datanya tidak tertulis, nggak mungkin dia bisa buat persamaannya. Nggak mungkin dia bisa membuat analisisnya gitu. Orang yang bisa menganalisis kalau datanya sudah cukup. Gitu. Dari situ ketahuannya. Karena matematik nggak bisa dibohongin. Gitu. Itu bedanya dengan ilmu lain. Gitu. Nah, kalau mencoba berbohong di matematik, ketahuan banget bohongnya gitu. Makin ketahuan gitu. Jadi orang eksak sebenarnya tidak diizinkan berbohong gitu karena ketahuan. Orang hukum itu memang kerjanya tukang bohong gitu. Ya itu bedanya dengan kita. Orang yang pintar ngomong itu itulah yang paling benar kalau di hukum itu gitu. Dia pintar cerita paling jago itu dianggap. Di teknik orang yang pintar cerita itu diragukan. Itu di kita. Pintar ngolah bahasa itu ya diragukan itu. Ayo, ada lagi yang lain. Ada lagi. Ayo. Ada lagi? Kayaknya cukup, Pak. Ya, oke. Kalau cukup, kita cukupkan aja. Dokumennya udah dikirim, Diony? Lagi di PDF-in, Pak.
Oke. Nanti sambil itu aja ya, kirim nanti ya, Dek ya. Oke, terima kasih. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Udah berbincang-bincang. Terima kasih, Pak. Saya duluan keluar ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Silakan, Pak. Pak. Sok, Pak. Keluar, Pak. Sok. Mau nanya, Pak. Teddy mana Teddy? Teddy katanya mau nanya tadi. Rekamannya juga Kabar, bareng guys. Para tersangka. Rekaman. Si Teddy lain nanya Teddy, aduh kumaha sih orang nanya.